Yo, hello guys, balik lagi di Pojok Cinema. Mimin akan menceritakan alur cerita film Ip Man 4, The Final. Sesuai namanya, film ini merupakan seri terakhir dari seri Ip Man. Para pecinta film kungfu wajib nonton nih. Dibintangi oleh Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Chan, Ernest Wu, dan Song Hwa. Tahun 1964 di sebuah rumah sakit, Ip Man menerima diagnosa dari dokter bahwa ia terkena kanker tenggorokan. Dokter menyarankan untuk melakukan kemoterapi dan menyuruh Mr. Yip berhenti merokok. Mr. Ip, your tumor, as you see here, is... Suatu hari, seorang berkulit hitam bernama Billy datang ke tempat Master Yip. Pria tersebut mencoba memberikan masukan ke salah satu murid. Namun karena perbedaan bahasa antara Cina dan Amerika membuat ia dan salah satu instruktur bertarung. Dan disitulah Master Yip muncul untuk melerai. Billy sangat senang melihat Master Yip. Dia ternyata merupakan murid dari Bruce Lee. Bruce Lee adalah murid dari Mr. Yip. Billy bertujuan untuk mengundang Master Yip ke turnamen bela diri internasional di Amerika. Billy memberikan sebuah tiket pesawat dan buku karangan dari Bruce Lee. Bruce Lee memiliki sekolah bela diri dari situ. Namun Mr. Yip menolaknya karena ia sedang ada keperluan. Billy pergi dan memberikan buku beserta tiket ke salah satu muridnya. Tell Bruce, maybe I have no time. Di sekolah, anak dari Mr. Yip bernama Ip Jin terlibat pertarungan karena buku komiknya diambil. Mr. Yip dipanggil oleh kepala sekolah dan Ip Jin dikeluarkan dari sekolah karena perkelahian tersebut. Mr. Yip mencoba meminta kesempatan, namun kepala sekolah menolaknya lantaran Ip Jin bukan kali pertama ia bertarung. Kepala sekolah menyarankan Ip Jin untuk pergi sekolah di luar negeri. I promise he'll behave now. Please let him stay. Give him one more chance. Saat Jin sedang dirawat di rumah sakit, sang dokter bertemu dokter Mr. Yip. Dia kenal Mr. Yip karena dulu ibunya satu apartemen. Sang dokter memberitahukan bahwa ia baru kembali dari luar negeri dan bersekolah di sana karena dulunya ia nakal. Mendengar hal itu, Mr. Yip ingin menyekolahkan Yip Jun di luar negeri. Di rumah Mr. Yip, seseorang mengetuk pintu. Mr. Yip menyuruh anaknya, namun anaknya mengabaikan. Mr. Yip sendiri membukakan pintu dan dia adalah Bob, sahabatnya. Mr. Yip bercerita bahwa ia ingin pergi ke San Francisco untuk mencarikan sekolah untuk anaknya. Ia meminta Bob untuk menjaga anaknya selama ia pergi. Ia akan menelepon ke rumah jam 10 waktu Hong Kong. Sang anak menjawab bahwa ia tidak akan menjawab telepon dari Mr. Yip. Mr. Yip menyuruh anaknya keluar ketika ingin berbicara. Ia pun keluar. Ia berkata bahwa ia tidak ingin sekolah. Ia membela diri karena buku komiknya dicuri. Ip Jin pun keluar. Ia berkata bahwa ia tidak ingin sekolah. Ia membela diri karena buku komiknya dicuri. Ip Jin terus menyalahkan ayahnya sampai akhirnya Ip Man menampar Ip Jin karena tersulut emosi. You're always right, and if Mom was still alive, she would have... Hey! Sampai akhirnya Ip Man sampai di San Francisco. Ia bertemu Gun. Mereka berdua akan menuju asosiasi BA, semacam organisasi silat Tiongkok, untuk mendapatkan surat rekomendasi agar Ip Jin bisa bersekolah di sana. Mereka sampai di CBA bertemu Guan dan Lau, dan para master bela diri dari Tiongkok lainnya. Master Yip tidak begitu disambut oleh mereka karena muridnya Bruce Lee menerima murid baru selain orang Tiongkok dan juga menerbitkan sebuah buku kungfu dalam bahasa Inggris. Hal tersebut bertentangan dengan aturan CBA.
Tidak salah mengajarkan bela diri ke dunia luar. Itulah pendapat Master Yip. Sedangkan CBA beranggapan setelah orang asing belajar, mereka akan menusuk dari belakang. Ketegangan terjadi antara Master Yip dengan ketua asosiasi yang membuat lingkaran meja pecah. Setelah kejadian itu, Master Yip pergi tanpa mendapatkan surat rekomendasi. Gun akan mengenalkan kepada temannya untuk memberikan surat rekomendasi. Master Yip menelpon ke rumah dan ingin berbicara dengan anaknya. Namun Yip Jun pun menolak. Bob meminta Master Yip membeli obat untuk istrinya yang hanya ada di Amerika. Di tempat lain, anak dari Mr. Won datang. Ia tidak suka berlatih Tai Chi, namun ayahnya memaksanya. Pagi hari, Bob dan Master Yip sampai di rumah teman Bob. Teman Bob tidak ingin memberikan surat rekomendasi karena sudah terlalu banyak orang asing yang dibawa dan tidak mengenalnya. Ia tidak ingin terlalu banyak imigran gelap dan tidak tahu latar belakang mereka. Master Yip kembali tidak mendapatkan surat rekomendasinya. Brother man, I'm sorry. Pindah ke tempat lain lagi, Bruce Lee sedang memperagakan gerakan kungfu. Bruce Lee melihat gurunya dan memberi hormat. Di sebuah restoran, mereka berdua berbincang. Ia ingin meminta tolong kepada Bruce mengenai surat rekomendasi. Bruce Lee akan mengenalkan ke muridnya yang bekerja sebagai pengacara. Murid dari Bruce Lee datang. Ia memperkenalkan dengan salah satu murid bernama Hartman. Seorang sersan staf marinir yang ingin memperkenalkan bela diri Tiongkok ke pangkalan militer AS. Datanglah sekelompok ahli karate yang tidak menyukai Bruce Lee untuk mengajak Bruce Lee duel. Mereka semua keluar dan pertarungan pun terjadi. Esok paginya, Master Yip datang ke sekolah dengan membawa rekomendasi dari pengacara. Setelah bertemu dengan kepala sekolah, ternyata persyaratan belum cukup. Butuh rekomendasi dari CBA, tapi semua bisa lancar kalau ujungnya pakai duit. Well, as you already know, but you still need to get a recommendation from the... If you can donate $10,000, we can waive the recommendation letter. Sementara itu, Johan sedang melakukan atraksi cheerleader. Dia melakukan improvisasi terhadap gerakannya yang membuat ia terpilih sebagai pemandu sorak baru dalam pertandingan tandang. Namun itu tidak bisa diterima Becky. Dia mencoba membuli Yonah namun gagal. Yang membuat ia semakin kesal, Becky memanggil teman prianya untuk kembali membuli Yonah. Dalam perjalanan, Master Yip saling berbincang dengan Yonah. Di situ Master Yip tahu bahwa Yonah adalah anak Mr. Wan dan Yonah juga mengetahui bahwa Master Yip belum mendapatkan surat rekomendasi, sedangkan dia adalah orang Cina. Becky si biang kerok kembali ke rumahnya, memberitahukan bahwa Yonah yang membuli dirinya. Ibunya menelepon suaminya, seorang petugas imigran. Sampai di rumah, Yonah membujuk ayahnya untuk membuat surat rekomendasi karena telah menyelamatkannya dari bullying di sekolah.
Did you fight again? I'll ask you again. Did you fight or not? No. Hey, Mr. Wan menampar karena berbohong. Yonah beralasan bahwa dia hanya membela diri karena dibully. Untuk apa belajar Tai Chi jika tidak bisa membela diri? Master Yip juga mendukung Yonah, tapi tidak dengan Master Wan. Master Wan menantang Yip Man jika ingin mendapat suratnya, bukannya memanfaatkan putrinya. Pertarungan dimulai. Face me. Di tengah pertarungan terjadi gempa yang membuat pertarungan dihentikan. Setelah pertarungan terakhir, Master Yip teringat apa yang dilakukan kepada anaknya. Anaknya juga melakukan hal sama dengan Yonah. Di suatu tempat, markas Korps Marinir Amerika Serikat, Hartman membawa sebuah boneka Wing Chun, alat bantu samsak kungfu. Hartman bertujuan untuk menggabungkan seni kungfu dengan bela diri karate di pangkalan militer. Tentu itu tidak disetujui oleh Sersan Gatton. Gatton menganggap kungfu sebagai lelucon. Sebagai pembuktian, Gatton menyuruh Hartman melawan Colin, seorang instruktur karate sabuk hitam. This is karate. Hartman pun kalah dan dia dihukum berlari 30 putaran. Di tempat Master Yip, Yonah datang dengan membawa surat rekomendasi yang ia palsukan tanda tangan ayahnya. Master Yip menolak surat tersebut karena ayah Yonah pasti akan marah. Yonah mengeluh ayahnya selalu memaksa dirinya untuk berlatih Tai Chi yang mana ia tidak suka. Lakukan apa yang Yonah sukai, itulah pendapat Master Yip. Kembali ke rumah Becky, ayahnya Andre datang. Setelah dinas di Washington DC, setelah mendengar penjelasan dari istrinya, sang istri menyuruh Andre mengusirnya karena ia adalah seorang petugas INS, petugas imigrasi. I'll handle this. Sementara itu, Hartman belum menyerah untuk memperkenalkan Kung Fu ke militer AS. Hartman mencoba meyakinkan ke komandan dengan memperlihatkan video Bruce Lee sedang melakukan gerakan Kung Fu. Sang komandan setuju, tapi tidak dengan Sersan Gatton. Gatton menyuruh instruktur Colin untuk mengacau di acara festival musim panas di Pacinan. Convinced our commandant that his bullshit kung fu is more effective than our. You just let me show those people the meaning of real combat karate, and I'll shut those kung fu charlatans up for good. Di tempat festival, Hartman melakukan dokumentasi untuk diberi ke komandannya. Saat acara berlangsung, datanglah Colin dengan beberapa anggota militer. Ia menantang setiap master untuk melawannya, namun tak ada yang mampu mengalahkan Colin. Melihat banyak para master, Hartman Pertarungan dilanjutkan antara Master Yip dengan Colin. Setelah pertarungan sengit, Master Yip berhasil mengalahkan Colin.
Di tengah suara tepuk tangan, Yonah diberitahukan bahwa ayahnya ditangkap petugas imigrasi. Ternyata ia dijebak oleh ayahnya Becky bahwa Master Wan membantu imigran gelap. Andre akan menangkap semua orang Tiongkok di Pacinan dan mendeportasinya. Yonah yang datang ke tempat imigrasi untuk bertemu ayahnya mengetahui petugas imigrasi akan menangkap semua orang Tiongkok di CBA. Mereka langsung memberitahukan ke salah satu master. Saat sedang telepon, terdengar suara keributan, yakni Sersan Gatton sedang menghajar semua master yang terluka untuk mencari ketua CBA. Mendengar keributan yang terjadi, Master Yip segera menuju CBA. Sesampainya di sana, Master Yip menemukan mereka sedang terluka. Mengetahui petugas imigran akan datang, Master Yip membawa mereka ke tempat Bruce Lee. Sersan Gatton Geddes datang untuk membawa ketua asosiasi Master Wan untuk menantangnya. Pertarungan dimulai antara Sersan Gatton melawan Master Wan. Master Wan kalah dan kakinya patah. Di tempat Bruce, para master sudah salah sangka terhadap Bruce Lee. Tiba-tiba telepon berbunyi, itu dari Hartman, dan memberitahukan bahwa Master Wan terluka. Melihat Yonah bersedih melihat ayahnya terluka, Master Yip berencana membalaskan dendamnya. Tapi sebelum itu, dia menelpon ke rumahnya bahwa dia terkena kanker tenggorokan dan ingin berbicara kepada anaknya. Dia meminta maaf karena telah menampar Yip Jin. Keesokan paginya, Master Yip datang ke pangkalan untuk menebus apa yang sudah terjadi. Pertarungan dimulai antar Master Yip dan Sersan Gatton. I shouldn't have. I was wrong. Goodbye. Seperti yang diduga, Master Yip berhasil mengalahkan Gatton. Setelah kejadian itu, Master Wan memberikan surat rekomendasi, tapi sepertinya Master Yip berubah pikiran untuk menyekolahkan Yip Jin ke Amerika. Yip Man kembali ke Cina dan mengajarkan kungfu ke Yip Jin. Master Yip akhirnya meninggal karena kanker tenggorokan. Perjalanan berakhir, begitu juga filmnya. Ada fakta unik tentang film Yip Man ini, dilansir dari kompas.com. Pertama, kisruh yang terjadi di Hong Kong menyebabkan masyarakat Hong Kong memboikot film ini karena sikap produser dan pemeran filmnya seperti Donnie Yen dan Dennis Chan pro terhadap Tiongkok.
Kedua, diskriminasi dalam film ini diambil dari kisah nyata yang terjadi pada 1964 di mana Amerika sangat membenci orang Tiongkok. Ketiga, dilansir dari Kincit.com, Vanda Margaff, sang pemeran Johan, mendapatkan luka serius ketika melakukan adegan ditampar oleh lawan mainnya. Dia juga harus belajar Tai Chi sebelum memerankan film ini. Thanks nih yang udah mampir. See you to the next video.